Ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah. Para netizen yang berbahaya dan berbahagia, malam ini Al-Fagir akan coba sedikit serius ya dibandingkan malam-malam sebelumnya, yang dimana Al-Fagir hanya menanggapi hal-hal sepele. Malam ini Al-Fagir akan menanggapi apa yang dikatakan sebagai kajian ilmiah yang dikatakan oleh Kiai Imaduddin, salah satu tokoh dari Banten. Pertama yang Al-Fakir sesalkan adalah tidak adanya ulama Banten yang menanggapi ini, apalagi dengan pongahnya ada satu channel namanya Farhan atau siapa yang kemudian mengajak diskusi kepada orang-orang yang membantah daripada apa yang diungkapkan oleh Imaduddin ini. Jadi Imaduddin ini memang sengaja membuat satu persepsi di publik terkait urusan nasab ini, tapi beliau sendiri tidak kemudian menggunakan hukum ilmiah di dalam isbatun nasab. Nah, ini kan akan terjadi kerancuan yang luar biasa karena pengisbatan nasab itu kemudian dihilangkan. Ya, penentuan bagaimana cara menentukan nasab seseorang dihilangkan. Baru ditongolkan satu tulisan dari Yang Mulia Imam Ar-Razi atau yang kita kenal dengan Imam Fakhr Razi, yang bisa dikatakan bahwa tulisan Imam Ar-Razi ini belum tentu sempurna. Benar tapi belum tentu sempurna. Kenapa belum tentu sempurna? Karena belum tentu semua disebutkan di dalam kitab Asy-Syajarah Al-Kubra tersebut. Sampai di sini kira-kira paham dulu ya. Kita mau berbicara isbatun nasabnya seseorang dulu dong. Baru boleh menafikan atau mengkonter atau menolak daripada nasabnya orang tersebut. Tarjo diketahui anaknya Karno atau anaknya Tarno. Kenapa? Karena umurnya pantas antara anak dan bapak. Kemudian ada orang-orang di kampungnya juga istifadhah. Mereka mengetahui, mengenal, memahami bahwa itu anaknya fulan. Kemudian 5 tahun belakangan ada yang menafikan bahwa si Tarno ini bukan anaknya Tarjo. Kenapa? Karena ada orang yang menulis bahwa Tarjo tidak punya anak yang bernama Tarno. Nah, ini tidak bisa mengisbatkan atau menafikan. Tidak bisa dong. Bagaimana bisa menafikan sesuatu yang sudah masyhur di kalangan masyarakat? Coba. Mari. Ana akan bacakan salah satu tulisan daripada ulama Tarim, yakni Amjad bin Salim bin Abdullah Abu Fatim Ibn Syekh Abu Bakar. Beliau menulis suatu risalah yang cukup panjang, yang ini bisa menjawab kerancuan yang ada di kita hari ini agar ada sedikit wawasan, ada sedikit tambahan pengetahuan. Kalau para orang-orang yang mengatakan bahwa kami bukan abna Ubaidillah, maka orang itu harus mencarikan ayah untuk kami. Itu hukum fikihnya. Itu hukum fikihnya ya.
Berarti dia harus menisbatkan kami kepada yang lainnya. Jangan kemudian dia menuduh kami bukan anaknya fulan, tapi dia tidak bisa membuktikan kami anaknya siapa. Nggak bisa, itu hukum, itu namanya apa namanya, perdebatan ilmiah tapi nggak ilmiah. Karena ilmiah ini kan nisbatnya kepada ilmu kan. Beda hukum ilmu. Hukum fikih nasab bagaimana? Itu dong, kalau ada orang menafikan nasabnya seseorang, dia harus menunjukkan dia bukan anaknya A tapi dia anaknya B. Nah, itu baru akan muncul perdebatan ilmiah. Kalau apa yang ditulis oleh Imam Fakhrul Razi, ya betul, tapi tidak sempurna karena tidak mencantumkan Abdullah atau Ubaidillah. Karena namanya beliau adalah Abdullah, yang kemudian beliau menggantinya menjadi Ubaidillah. Tapi Anda mau baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalamu ala ibadihi alladhina astafa wa ala ra'sihim as-siraj al-munir. Ala ra'sihim as-siraj al-munir Sayyidina Muhammadin wa alihi at-tahirin wa ashabihi muntahibin. Beliau membuka dengan alhamdulillah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qatalaba minni ba'dul ahbab. Sungguh telah meminta dariku sebagian ahbab, ya, sebagian para pecinta. An aktuba raddan fi man yunkiru ansab as-sadati ali ba'ali wa khususan manasyaru ahadul ashas bi Jawa hadhihi al-ayyam. Para pecinta meminta agar aku menuliskan jawaban kepada orang yang mengingkari kepada nasabnya Sadah Ali Ba'alawi, khususan apa yang viral belakangan ini yang disebarkan oleh seseorang di negeri Jawa di waktu-waktu belakangan ini. Wa ghadahu malisadati bani alawin wa muhibbihim min makarimin wa khairat wa muhibbihi fi qulubin nas fi jami'il ma'murati. Wa kana azu talbisi annahu yatahadda ay yuthbata nasabu Sayyidina Ubaidillah wa annahu ibnu li Sayyidina al-Muhajir Ahmad bin Isa ibn Muhammad bin Ali al-Uraidi fi syai' min kutub al-ansab wa tarikh alladhi qabla al-qarn al-ashiri al-hijri min ghairi kutubi Ali Ba'alawi anfusihim. Yang terjadi ini, ya, asal muasalnya, pokok daripada kerancuan ini adalah ketika ada seseorang yang menolak. Ya, ketika ada seseorang yang menolak. Menolak apa? Menolak daripada penetapan nasabnya Sayyidina Ubaidillah yang merupakan putra daripada Sayyidina Al-Ahmad bin Isa Al-Muhajirillah. Untuk teman-teman netizen, ana nggak begitu banyak ngelihat ke antum ya, atau tidak menjawab salam antum karena memang ana nggak ngelihat. Ada hanya sedikit ingin membacakan ini saja, dan boleh dijadikan rujukan antum untuk menjawab apa yang menjadi persoalan belakangan ini. Ilmiah dijawab dengan ilmiah. Ini ana akan jawab secara ilmiah, walaupun ana tidak akan baca ini kitab secara terperinci semuanya ana baca, enggak, hanya ana akan ambil yang terpenting saja. Ini terjadi karena ada orang yang menentang bahwa Al-Imam Ubaidillah putra daripada Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajirillah dari salah satu kitab nasab. Yang kitab nasab ini tidak diambil dari catatan Ali Ba'alawi itu sendiri. Jadi kitab nasab yang diambil rujukan ini tidak ada satupun yang mengambil, yang kemudian menolak, menafikan Al-Imam Ubaidillah ini, tidak ada satupun yang mengambil dari kitab rujukan daripada kitabnya keluarga Alawi itu sendiri. Bagaimana mungkin antum mau meneliti keluarga ana, siapa-siapa saja anak-anak ana, siapa-siapa saja keponakan ana, siapa saja istri-istri ana misalnya, tetapi antum tidak bertanya kepada ana, maka itu tidak ilmiah, saudara.
Paham? Kira-kira sampai sini jelas nggak nih? Kira-kira sampai sini jelas nggak? Tidaklah mungkin antum mau meneliti nasabnya Bani Alawi, tetapi antum tidak kemudian mentaftis, meneliti daripada Bani Alawi itu sendiri. Oh, itu mustahil loh. Nggak bisa. Manajer Hua, anaknya berapa, di mana saja, istrinya berapa, di mana saja. Yang paling tahu adalah manajer Hua sendiri. Kemudian anaknya, kalau itu dicatatkan. Kemudian cucunya, kalau itu dicatatkan. Bukan kemudian dari kitab yang lain, dan kitab yang lain juga tidak boleh dinafikan. Tidak, Anda tidak menafikan kitabnya Imam Fakhr Razi, tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Oke? Paham toh? Fayakunu raddu alaihi fi muhawarain wa tanbihin. Maka adanya jawaban ini dalam dua muhawara dan dua tanbih. Al-muhawarul awal, muhawar yang pertama. Anna nasaba, sesungguhnya nasab, yathbutu atau yusbitu bitawatur wal istifadah was syuhrah. Bahwa penetapan nasab ini disebabkan dengan mutawatir, ya, istifadah dan syuhrah. Oke, riwayat yang mutawatir diceritakan oleh fulan banyak orang yang melihat. Mutawatir banyak orang yang menceritakan. Istifadah wasyuhrah. Ya. Sudah diketahui, sudah terkenal bahwa hada anaknya, hada anaknya, hada anak. Ini bisa ditetapkan sebagai nasab, ya, sebagai keturunan. Ya. Ana tidak akan banyak menjawab antum yang pada nyinyir ataupun antum yang membela Ana. Tidak, Ana hanya akan memberikan sedikit masukan yang Al-Fakir sangatlah tidak pantas untuk mengajarkan ini. Bukan ngajarin ya. Sangatlah tidak pantas untuk membuka ini karena lebih banyak habaib-habaib yang alim, yang abid dan seterusnya. Oke? Ajma'a, qala Ibnu Qudamah berkata, ajma'a ahlul ilm. Ahlul ilm bersepakat ala sihhatis syahadah bil istifadah fi nasab wal wiladah. Atas kesahannya menetapkan nasab, atas kesahannya. Ya, artinya menetapkan nasab itu disahkan dengan istifadah. Apa itu istifadah? Yakni al-masyhur, udah gampangnya ngomong. Udah terkenal. Ini anaknya pula, ini anaknya pula. Paham? Paham? Oke. Oke. Mari kita lanjutkan. Waqad sabatat ansabu sadati Bani Alawi bihada. Maka telah ditetapkan nasabnya Bani Alawi bihada dengan ini, yaitu dengan istifadah tadi, syuhrah tadi. Dan di sini wala khilafa baina ahli ilm. Tidak ada perdebatan, pertentangan di antara ahlul ilm terkait penetapan nasab bil istifadah wa syuhrah. Oke, jelas? Ya, maaf ya pada teman-teman, balik lagi Ana ngomong, Ana tidak akan menjawab kepada antum semua. Kita perujukannya nanti, tenang saja, sabar ya. Kita perujukannya sabar dulu. Kita bicara ilmiah dulu. Ya teman-teman, kita bicara ilmiah dulu. Tentang penetapan nasab itu bagaimana caranya dulu. Ya. Oke. Kita bicara tentang penetapan nasab dulu. Baru boleh menafikan atau mengisbatkan. Jangan lari-lari kemana-mana dulu.
Nah, baru nanti saya akan tunjukkan dari kitab apa, di tarikh apa, yang terkait tentang Al-Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Aisyah. Oke. Oke. Aduh, ini banyak banget yang so ilmiah. Stres gue kalau udah ngadepin orang-orang so ilmiah. Nanti anak akan buka room buat untuk diskusi ilmiah sama antum semuanya ya. Nanti sabar dulu. Sabar, sabar ya. Sabar. Anak selesaikan dulu ini. Oke? Masya Allah. Mari. Waqad sabatat ansabu sadati Bani Alawi bihada. Waqad dzakara arbabu tarikh, dan sungguh telah menjelaskan atau menyebutkan. Dzakara boleh menjelaskan, boleh menyebutkan, boleh menceritakan, terserah. Arbabu tarikh annal imam al-muhajir, sesungguhnya Imam Muhajir amara ibnahu Ubaidillah, memerintahkan putranya Ubaidillah. Dengar? Amara ibnahu Ubaidillah. Amara ibnahu Ubaidillah. Memerintahkan anaknya yaitu Ubaidillah ayyadhaba lil haji, agar pergi haji. Fahajja ma'a jama'atin kasiratin min Hadramut. Maka Al-Imam Ubaidillah berangkat haji bersama sekelompok orang yang banyak dari Hadramut. Yugalu annahum yabluhuna 300 fihim kasirun minal ibadiyah. Sampai kepada 300 orang lebih atau 300 orang yang berhaji bersama Al-Imam Ubaidillah. 300 orang. Oke? Oke? Jelas di sini? Berarti mutawatir. Mutawatir. Ini satu. Kita dapat dalil satu nih. Oke? Faltaqa ma'hum fi Mina bi jama'atin min ahli al-Iraq wal Basrah. Maka bertemu bersama mereka, di mana pertemuannya di Mina, dengan sekelompok daripada penduduk Irak dan Basrah wa nawahiha, dan sekeliling wa nawahiha, dan sekelilingnya, sekeliling Irak wal Basrah. Mimman ya'rifu Sayyida Ahmad wa nasabahu, dari orang-orang yang mengetahui atau mengenal Sayyid Ahmad dan nasabnya Sayyid Ahmad. Fashahada ahlul Iraq bin nasab syarif wa alaihi syahada ahlu Hadramut. Walam yabqa fi nasabihim mu'arid. Oke? Oke? Ketemu? Paham? Sampai sini paham? Sampai sini paham? Maka menyaksikan kepada itu penduduk Irak dengan nasabnya yang mulia, dan atas itu juga bersaksi ahli Hadramut, dan tidak ada orang yang menentang tentang nasabnya Al-Imam Ubaidillah bin Ahmad. Oke? Ini termaktub di dalam kitab Tarikh Hadramut lil Alamah Saleh Al-Hamid. Dan itu menukil dari Tasbitul Fuad lil Hasawi. Itu nama kitabnya. Dari sini saja kita sudah bisa menolak daripada apa yang dinarasikan oleh Imaduddin. Hanya dengan satu kitab Fakhrur Razi yang
itu kitab bukannya tidak bagus, sangat bagus, tapi tidak sempurna di dalam penulisan nasabnya Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Nah, kemudian disempurnakan dengan istifadhah wal mutawatir wasyuhrah. Jadi antum mau gimana lagi nih? Kira-kira. Ini sudah dengan 3 isbat. Karena belum baca semuanya, belum mu'aridnya, belum tanbihatnya belum Anda baca. Karena belum bacakan kitab-kitab yang lain. Maka bagi siapapun yang menolak daripada Ubaidillah adalah putra daripada Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir ilallah, seharusnya dia juga memberikan bukti yang mutawatir dan istifadhah. Harus gitu dong. Agar kajiannya bersifat ilmiah. Nah, kalau gini kan kalau gini kan nggak ilmiah. Sumpah ini orang ngawur. Ngawur dari mana antum? Ngawurnya dari mana? Argumentasi harus kitab abad keempat. Dari mana antum mewajibkan argumentasi harus dari kitab keempat dan kitab kelima? Dari mana mewajibkan yang seperti itu? Dari mana antum mewajibkan yang seperti itu? Ittisalus sanad itu penting juga di dalam kita berbicara kitab ini dari karangan sekian. Nggak bisa begitu dong. Kitab yang ente baca ngawur mar. Apalagi yang ente baca. Ya, ini ada Imaduddin Utsman. Kitab yang ente baca ngawur mar. Apalagi yang ente baca lebih ngawur. Gampang kalau antum mau ngomong ngawur saja. Sekarang antum tulis nomor WA, anak kirim kitab ini ke antum. Gampang kan? Tarikh kitab yang ente baca mar. Ya salam. Ente lebih tahu tarikh Hadramut daripada orang Hadramut, kan lucu. Untuk membicarakan sejarah suatu negara, sejarah suatu peradaban, sejarah suatu negeri, sejarah pernasaban, tanya kepada sumbernya langsung. Itu baru antum bisa mengatakan ngawur atau tidak. Antum sudah sampai ke Hadramut? Kualitas ilmu ente ternyata iya nih bahlul. Siapa yang ngomong ane pintar? Ente yang alim. Kenapa ente nggak buka YouTube sendiri? Kemudian ente ngomong begini seperti ane. Lawan dong narasinya. Karena begini, kenapa ane lawan narasinya kalau memang ini adalah debat ilmiah seperti yang dikatakan oleh Imaduddin. Kalau ini memang debat ilmiah, seharusnya Imaduddin datang ke Rabithah Alawiyah, menanyakan itu, buka kitabnya di situ, baru disebar lewat media. Ini enggak kok. Langsung sebar lewat media, kemudian minta tanggapan dari apa ibu? Nggak mau kita. Nggak bisa. Enak banget gitu ya. Antum yang bikin masalah, kita yang suruh nyelesain. Nggak logis, antum sendiri sudah tidak ilmiah. Jadi nggak usah ngomong ilmiah deh. Nggak usah ngomong ilmiah. Jangan, antum sendiri tidak ilmiah. Antum sendiri menyebarkan fitnah di kalangan umat. Ketika kami lawan dengan narasi, antum ngamuk-ngamuk. Ente air kencing ontak, bukan durian Nabi. Nggak apa-apa. Bahkan anda lebih hina daripada air kencing ontak. Kenapa? Kok jadi antum marah-marah mana? Anak akan tunjukkan lagi, anak akan bacakan sedikit lagi. Ya. Wa kadzalika al-waqi'ah syahirah lil Imam Ali bin Muhammad bin Jadid hina syahada al-ummah wal qudat bil Basrah nahwan min mi'ah syahid. Juga terjadi suatu hal yang sangat terkenal, asy-syahirah, kepada Imam Ali bin Muhammad bin Jadid. Ketika umat mempersaksikan lebih dari 100 saksi
mimman yuridu safar ila haji Baitillahil Haram wa ragaba hajjaj hadramu ala ulaika al-hajjaj al-basriyin al-basriyin. Falamma qadima al-hajjaj al-hadramiyun syahidu bidzalik. Mereka menyatakan kepada hal tersebut, yakni kepada al-Imam Muhammad Ali bin Muhammad bin Jadid. Nah, ini al-Imam Ali bin Muhammad bin Jadid ini adalah cucu daripada Sayyidina Ubaidillah. Walam yakum khilalu tilkal fatrati 'aridun aw ta'inun fi nasab as-sada Bani Alawi. Bahkan tidak ada pada masa-masa itu seorang pun yang kemudian menentang atau mencela kepada nasabnya Sadah Bani Alawi. Ya, nggak ada. Nggak ada. Baru belakangan ini kitab Google, inilah. Yang kita cari di Google ada nggak kitab mana? Cari di Google, ada nggak? Jangan sembarang antum ngomong. Ya. Bahkan nih. Tarannama al-mu'arrikhuna wasyu'ara bimadahim wa dzakara nasabahum wa manaqibahum wa min dzalika abyatul faqih Yahya bin Abdul Azim At-Tirimi Al-Hatimi fi Fath Sayyidina Alwi ibn Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Bahkan para ahli tarikh, para ahli syair, mereka memuji-muji dan mereka menceritakan tentang nasab dan manaqibnya. Termasuk salah satu adalah madah daripada Al-Faqih Yahya bin Abdul Azim At-Tirimi Al-Hatimi yang beliau mengatakan syekhun tamakkana fi ula jursumatin nabawiyyah alawiyyah bi'ulum yasubigi iglimina jadalan bihi bi'uluwi sururan mufridan bihalimin. Di situ dikatakan Al-Faqih fanusyahidu هذا الفقيه الحاتمي يصف آباء الإمام علوي وانتسابهم للعترة الطاهرة ذا فرع من نزل الكتاب بذكرهم وحباهم والرحمن بالتكريم ويقول في البيت الثاني dan seterusnya. Di sini menceritakan bagaimana para syu'ara ahli tarikh menceritakan tentang kemuliaan daripada ansabus syarif, nasabnya yang mulia. Oke. Fahimtum? Kemudian al-muhawarsani. Ya, an-nasabun wal mu'arrikhun ma qabla al-qarn al-ashir alladhi dhakar wa hum fahadha Syekh Syarif Al-Abidili al-mutawaffa sanah, ini meninggal di tahun 435. Meninggal di tahun 435. Syekh Syaraf Al-Ubaidili meninggal tahun 435. Oke. Meninggal tahun 435. Beliau berkata, Hajar Syarif Ahmad bin Isa An-Nagib min al-Madinati ila al-Basrah fil ashri tsaniyah min al-qarn al-salis al-Hijri wa kharaja minhuma huwa wa waladuhu Abdullah ilal masyriq. Oke. Lihat. Beliau meninggal di tahun 435 dan dia berkata telah berhijrah Asy-Syarif yang mulia Ahmad bin Isa An-Nagib minal Madinah ilal Basrah, dari Madinah ke Basrah di tahun sekian. Wa kharaja minhuma, dan keluar dari keduanya, dari Madinah dan Basrah, huwa wa waladuhu, dia yakni Al-Imam Ahmad dan anaknya Abdullah yang kemudian kita kenal dengan nama Ubaidillah. Oke? Jelas? Oke, jelas?
Nggak usah lah terlalu nggak usah lah. Antum kan udah baca fil ashri saniyah minal garani sadis al hijri tuh ya. Jadi tinggal artiin sendiri lah, katanya antum pintar, katanya antum alim. Wal ka'asati tisyar bil Yaman wastaqar bil Hadramut, dan tinggal di negeri Hadramut. Wahada ini juga Bahauddin Al-Jundi Al-Yamani fi kitabih Suluk, meninggal tahun 732. Di situ dikatakan At-Tabaqatul Ula minhum Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Ali bin Muhammad bin Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Oke, okay? Bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Keturunan Al-Imam Ahmad, ada yang bernama Abdullah atau bernama Ubaidillah. Sadar Beb, jangan marah dulu. Siapa yang marah? Yang marah yang di bawah tuh. Ya, oke. Okay? Mari kita lihat lagi. Bin Ja'far bin Muhammad bin Husain bin Husain bin Ali bin Abi Talib karamallahu wajhahu. Wa ya'rifu bi Syarif Abil Jadid 'inda ahli Yaman asluhu min Hadramut. Wa yu'rafu berarti di sini ya. Wa yu'rafu bi Syarif, dan diketahui dengan Asy-Syarif, yaitu siapa? Abul Jadid menurut ahli Hadramut Yaman, asluhu min Hadramut min asyraf, dari golongan asyraf. Hunalak ya'rifuna bi ali Abi Alawi bait salah wa ibadah ala tariqat tasawuf fihim fuqaha fa'dhur syuhratuhum. Maka lihatlah bagaimana syuhrahnya mereka, bagaimana keterkenal mereka. Asluhu min Hadramut min asyraf. Jadi dikatakan ya, menurut Bahauddin Al-Jundi dikatakan asluhu min Hadramut min asyraf. Wa ilaika aidan ma katabahu Al-Imam Ahmad bin Abdul Latif Asy-Syarji Syihabuddin Al-Ma'ruf Biz-Zabidi Muhaddisul Bilad Al-Yamaniyah fi asrihi al-mutawaffa, yang meninggal di tahun 893. Nah, ini kita mulai dari tahun 430 sampai ke tahun 893. Oke. Baca kitab berantakan. Nah, ente yang baca biar nggak berantakan. Khalid bin Walid. Ayo. Ente yang baca biar nggak berantakan. Coba ente yang pintar banget baca kitabnya. Ayo, ente yang pintar. Kitabnya terjemahan Google. Aduh, inilah. Katanya mau debat ilmiah. Katanya mau debat ilmiah. Kok begitu? Ayo. Ya kan? Ini di tahun 893 fi kitabih Tabaqatul Khawas. Hasukal alu ba'alawi haula baitu ilmin wa salahin. Mereka dikatakan Al-Imam Ahmad bin Ahmad ibn Abdul Latif Asy-Syarji atau Asy-Syarji, wallahu alam, ana enggak paham nih. Yani Syihabuddin, Syihabuddin yang dikenal dengan julukan Az-Zabidi. Ya, Az-Zabidi beliau berkata, alu ba'alawi haula baitu ilmin wa salah. Ana nggak akan menjelaskan baitu ilmin wa salah ya, antum udah pada alim semua. Tapi di sini dikatakan alu ba'alawi. Garis besarnya adalah alu ba'alawi. Ya. Oke. Inti bukan debat tapi analogi, Mar. Kitabnya teks Latin terjemah Google, jelas banget. Iya deh, serah ente. Kan? Ada jadi lucu sama antum semuanya ini. Ini jadi lucu gitu. Kita begini, antum bilang terjemahan Google. Kita begini, antum bilang terjemahan, kelihatan nggak? Kelihatan nggak sih? Antum bilang terjemahan Google, kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan ya? Asli ngakak aku, Mar. Ya udah ngakak aja. Ngakak aja. Santai aja.
Oke, kita teruskan lagi. Wa ghairu haula'i katsirun minal kutubin adnabat bidzikri a'lamin wa ansabis sadati bani alawi min ahli al-yaman wa hadramut min qablu al-qarnil ashir al-qarnil ashiri wa mu'allafuha min ghairi sadati bani alawi min ghairi sadati bani alawi. Oke. Dan selain mereka-mereka ini yang di atas, banyak sekali kitab-kitab yang menjelaskan dari selain Bani Alawi. Di dalam selain kitab ini udah ditunjukin dari tadi 4 sampai 7, ini 4 sampai 8 Ana tunjukin. Makanya dengerin. Makanya dengerin. Baca kitabnya kayak santri baru seminggu belepotan. Iya, anak belum bukan seminggu, baru sehari jadi santri. Udah santai aja sih ente. Yang penting kan isinya. Udah tenang aja. Jangan terlalu sibuk ente dengan apa namanya karena kami dapat kitabnya kemudian ente apa namanya stres ya, stroke ya. Ada terusin dulu. Seperti kakitabil atayas saniyah wal mawahibil haniyah fil manaqibil yamaniyah lil Malik al-Abbas ar-Rasuli al-mutawaffa sanah. Oke. Kitab Al-Atayas Saniyah wal Mawahibil Haniyah tentang manaqib Yamaniyah lil Malik Abbas ar-Rasuli yang meninggal tahun 778. Ini abad ke-8 sampai abad ke-8. Dari abad ke-4 tadi Ana ceritakan sampai abad ke-8. Oke? Jelas ya? Jelas? Fa'inda dzikri tarjamatul muhaddis Ali bin Muhammad ibn Jadid kala asluhu min Hadramut. Kemudian menceritakan tentang biografi al-muhaddis, yaitu Ali bin Muhammad bin Jadid, berkata asalnya dari Hadramut. Jadi kitab ini menceritakan tentang Al-Imam Ali bin Muhammad bin Jadid. Asalnya dari Hadramut min ashraf, dari keluarga ashraf. Hunalak ya'rifuna bi ali abi alawi baitus salah wa ibadah ala tariqut tasawuf fihim ulama fudala wa fihim ulama'un fudalaun. Kalau kata ente mau pakai bahasa Jawa. Wa fihim lan ikut tetap ing abi alawi ulama'u utawi para ulama fudolau kang mulya sapa ulama, kang mulya kabeh sapa, kang mulya sapa ulama. Kurang lebih begitu deh. Kalau orang Jawa aneh nggak begitu pintar. Oke? Paham? Wa kadzalika dzakara mu'arrikh al-Imam Ali bin Hasan al-Hazraji al-mutawaffa sanah 812. Begitu juga menceritakan ahli tarikh Al-Imam Ali bin Hasan Al-Hazraji yang meninggal tahun 812. Ini jadi Anda ceritakan dari 400 sampai ke 800. Wa hadzal Imam Taqiyuddin, ini juga Imam Taqiyuddin Muhammad bin Ahmad Al-Hasani Al-Fasi, meninggal tahun 832. Fi kitabihil Aqdus Samin fi Tarikhil Baladil Amin. Ada lagi. Antum mau berapa? Mau berapa kitab? Hah? Mau berapa kitab? Coba. Dan masih banyak lagi kitab-kitab yang menjawab tentang hal tersebut. Oke. Anda pikir Anda tidak perlu baca semua sampai selesai. Dan itu sudah cukup sekali. Banyak sekali yang Anda jelaskan daripada kitab-kitab mulai dari abad ke-4 sampai abad ke-8. Abad ke-9 ya, bukan cuma ke-8, sampai ke abad ke-9. Ini acara belajar baca kitab ya, acara apa aja? Beb Zamren, ajak debat secara ilmiah live di YouTube. Bukan kelas Ana. Ada nanti, Ana berharap ada ulama Banten yang mau ke sana ya. Ana pikir kalau beliau debat dengan Ana terlalu direndahkan. Ana ini hanya orang kampung. Habib kampung, ya, terlalu direndahkan kalau beliau debatnya dengan anak. Terlalu direndahkan. Santri baru belajar baca kitab, kata anak-anak tadi kan. Begitu, ya.
Domir mana domir, hahaha. Domir mana domir? Ente tahu nggak domir itu apa? Nih Madudin nih kayaknya marah banget sama ana ya. Santai Mar, kamu akan dihormati. Ini nggak ada cerita hormat menghormati. Antum salah salah jalur tuh, salah. Kacau nih, kacau. Kita nggak lagi cerita hormat menghormati, enggak. Ini kita lagi isbat nasab dan menafikan nasab. Ya, itu dulu. Jangan kemana-mana. Ya, nggak tes DNA, Beb. Hayu terserah mau tes DNA, mau tes apa aja, nama hayu gitu. Hayu. Mau gimana? Yang penting ada ahlinya ya. Ada ahli DNA yang menerangkan, ada dokternya segala macam. Ayo, siap yang diakui. Hmm, Bagaimana tata caranya? Ayo, kita ikutin aja apa kata ahli. Karena nggak minta yang aneh, nggak ahli aja. Ada ahli aja. Ayo. Takut ya, Beb. Takut kemana? Ketakut ke siapa? Wih, ya nanti tiap malam live. Ada yang ngomong live tuh bisa diketahui live-nya di mana. Ya coba. Yang bisa tahu anak live di mana? Tunjukin anak live-nya di mana. Nah, ada yang ngomong begitu tuh. Saya ini di sini, pokoknya live bisa diketahui dia. Coba nih, kalau ada yang tahu, ayo anak live di mana? Tunjukin anak live di mana? Desa apa? Ayo, tunjukin. Jadi sok tahu loh. Takut jadi mantan? Enggak, kita nggak pernah takut. Itu undangan dari salah satu YouTuber. Tes DNA hasilnya air kencing onta. Ini orang yang mau ngajak debat ilmiah nih. Ya, antum boleh cek di situ ada. Ini orang yang katanya mau ngajak debat ilmiah. Tapi kalimatnya begitu, kira-kira ilmiah nggak tuh? Nggak ada kan? Masa kayak gini orang debat ilmiah? Lema Dudin. Masa begitu orang mau debat ilmiah? Kan lucu kan? Gacor habis makan kroto ya, Bibung. Iya. Mm-mm. Intinya takut ya udah jadi majikan terus turun jadi gelandangan. Ini anak kasih tahu sama antum. Yang ngomong begini nih. Orang yang nasabnya bagus tapi akhlaknya buruk tidak akan bisa nasabnya menolong dia di dunia dan di akhirat. Tuh, ya. Prank sewu, tetangga teroris. Ini aja udah salah. Yang tadi ketangkep mati, itu aja udah salah tuh. Ya kalau prank sewu, Ana udah ngomongin dari kemarin Ana di prank sewu. Cuma prank sewunya di mana? Desanya apa? Ayo, kasih tahu dong. Ayo kawan-kawan, kita basmi Habib palsu mau geduk agama. Jangan takut hidup numpang di RKRI, Masya Allah. Antum gak numpang ya? Mari ikutilah Habib Habib Sepuh, jangan ikuti hawa nafsu. Mana yang anak berbicara dengan dasar hawa nafsu? Anak ini bacain kitab. Ketawamu terpaksa banget, Mar. Tak takut jadi mantan Habib ya, Mar. Ngapain harus takut? Ayo dong, kita berbicara isbat dan nafi dong. Jangan begitu. Ya, dibaca Bib komen aku apa komen ente? Agus Setiawan. Wes sakarepmu ye.
Kitab Google, aduh kitab Google, aduh ada lagi kitab Google. Pada kemana? Oh, antum AA Bandung, Bentolan, oh ya, udah ada. Buya Yahya sudah berkomentar. Banyak kok ulama sudah berkomentar kok. Hanya mereka mau dipakai nggak? Ditunggu berita hasil tes DNA-nya. Ya, ya gimana cara tes DNA-nya ya dong? Kasih tahu dong. Nanti nyuruh-nyuruh tes DNA, nunggu-nunggu. Kalau HBS menurut Habib gimana? Oh, Habib yang saleh, yang baik, Masya Allah. Menurut prediksi Ana nanti bakal naik daun. Susah naik daun. Ana naik mobil aja badannya sakit apalagi naik daun. Bib, ada channel Hanif Farhan ajak debat secara ilmiah membahas kitab abad 4, 5, 6 sampai 13. Hai. Dia yang suruh masuk ke sini. Dia yang bikin masalah kok Ana yang suruh. Ana cuma mengcounter apa yang dilemparkan di media sosial. Kalau dia mau dia yang debat ke sini. Ya. Kalau mau ilmiah undang dong dari pihak Robita. Undang secara resmi. Kan itu punya lembaga resmi. Si Imaduddin kan punya lembaga resmi. Kenapa nggak undang lembaga ke lembaga? Itu baru namanya debat ilmiah. Kalau anak yang counter diketawain orang nanti. Kitab Google, haha ngakak bacanya kayak ini baru belajar baca kitab di pondok. Iya, benar. Anak kan anak SD yang baru belajar. Tapi punya pondok. Aduh. Jenggot Bib kok kayak sarang lebah. Iya, sarang lebah bukan jenggot ini. Akar gigi ini. Hehehe. Salam kenal Bib dari Banyuwangi. Marhaba Agus Setiawan. Yang ngaku-ngaku cucu Nabi Bahar bisa buktiin. Udah dibuktikan. Sudah sangat dibuktikan. Kalau yang punya pondok macam gini santrinya gimana? Ya kayak ente. Aduh. Sugidon juga punya pondok. Iya bagus pondoknya Masya Allah. Ya, Ana pikir itu dulu yang bisa Ana sampaikan kepada antum semuanya. Ini udah jam 2:30. Kita mau siap-siap untuk sahur ya. Buat yang pengen diskusi, kalau nggak hari ini besok Ana buka. Besok ya, bukan hari ini. Hari ini udah sudah terlalu pagi. Besok Ana mau buka live stream ya. Silahkan itu ada Imaduddin Usman yang mau naik nanti atau siapa-siapa yang mungkin punya apa namanya acuan kitab terkait kitab nasab dan seterusnya boleh kita diskusi, bukan berdebat, diskusi ya. Masya Allah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya. Allah taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.